Yang diperkenankan Tuhan untuk ada pagi ini menyambut Usbu Adventus yang kedua dalam sorotan tema menyambut kedatangan Tuhan dengan saling berdamai. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perlu kita pahami bersama bahwa Adventus menandakan dan mengisyaratkan akan kedatangan Tuhan. Siapakah di antara anak-anak Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, termasuk Bapak Ibu Dembeta, yang senang untuk menyambut kedatangan Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah yang telah Bapak Ibu Dembeta buat dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan itu? Adventus pertama minggu kemarin dikatakan bahwa menyambut kedatangan Tuhan dengan memurnikan hati, dan itu yang paling penting ya. Membersihkan rumah, membersihkan halaman ya. Memberi cat warna-warni pada rumah kita, halaman kita, lingkungan gereja kita. Itu memang bagus, tapi itu belum cukup menandakan bahwa saudara Dembeta telah sungguh-sungguh siap untuk menyambut kedatangan Kristus. Patut dipahami dan disadari, untuk menyambut Tuhan yang datang itu kita perlu mempersiapkan hati dengan sebaik-baiknya. Walaupun rumah sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan segala macam hal-hal duniawi, tetapi jikalau hatimu tidak bersih, hatimu tidak murni, hatimu tidak tulus, hatimu tidak suci, apalah arti kesiapanmu menyambut kedatangan Tuhan? Untuk menyambut Tuhan yang datang 2000 tahun yang lalu saja sebagai Allah yang datang untuk menyelamatkan, kegagalan total dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu. Dan karena itu dari jutaan orang, dari jutaan orang yang telah hadir mencacakan dirinya atas perintah Kaisar Agustus, cuma sedikit pas sekali orang yang layak untuk menyambut kedatangan itu, dan yang membuat mereka sukacita dan bahagia. Minggu kemarin saya sudah bilang, siapa mereka? Ya, gembala. Siapa mereka? Ya, Majus. Lebih dari itu, Yusuf dan Maria. Kalau lebih lagi adalah tawanan yang ada di sekitar palungan itu. Lalu bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan Herodes? Bagaimana dengan pembesar-pembesar Bethlehem dan Yerusalem? Bagaimana dengan orang banyak yang lain? Menyambut kedatangan Tuhan yang terbaca di dalam bacaan kita hari ini. Dan kalau kita kaji sebenarnya apa yang Yesus katakan di bukit, ya, dalam khotbah di bukit, yang sebagian yang penggalan ungkapan khotbahnya itu tadi yang dibacakan. Tapi Yesus melihat pada orang banyak yang datang dari segala tempat ya, di bukit itu untuk menyambut ya. Yesus katakan kepada mereka,
jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi itu, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Kalau hanya untuk menyambut Natal 25 Desember dan 26, mungkin semua bisa. Tapi belum tentu juga bahwa di saat itu kalian, Bapak Ibu dan Beta, selaku diri pribadi, sebagai keluarga rumah tangga, katong yang ketemu laki bini dan anak-anak, bisa menikmati sukacita dan kebahagiaan yang melampaui sukacita dan kebahagiaan dunia ini. Itu hanya baru seperti itu. Tetapi untuk menyambut Dia yang datang nanti, bukan untuk menuntun orang supaya masuk ke dalam keselamatan, ya. Bukan untuk memberi pengampunan bagi orang-orang berdosa yang belum tahu, yang karena itu datang kepadanya mengaku dosa supaya diampuni. Kita menanti Dia yang datang, dan ketika Ia datang, sadar masa pengampunan susah ada lain. Ya. Hidupku saat ini, sekarang ini, dalam penantian datangnya kembali Tuhan itu adalah masa dan waktu untuk saudara dan beta sadar akan segala kesalahan dan dosa-dosa kita, akan segala kelemahan dan kekurangan kita, kehilapan kita, supaya ketong bertobat tempo-tempo. Dalam Matius 5 secara lengkap, baca ayat 17 sampai ayat 48, di dalamnya ayat yang kita baca tadi, Tuhan Yesus bilang, hei, alangkah lebih baik kamu masuk ke dalam kerajaan surga dengan kaki sepanggal senada, tangan sepanggal senada, mata satu senada, daripada kamu masuk ke dalam neraka dengan utuh. Ya, ini menarik. Ini sangat menarik untuk kita kaji dalam kehidupan bergereja kita, dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya yang siap menyambut Natal melalui Adventus, minggu-minggu kesiapan penantian itu. Dan karena itu memang benar, menyambut Adventus yang paling penting itu adalah hati. Hati ini harus bersih, hati ini harus suci, hati ini harus benar-benar adalah hati yang di dalamnya ada kasih sayang dan cinta. Hati yang tidak akan pernah berdusta, hati yang tidak membenci, hati yang tidak mendendam, hati itulah yang Tuhan tuntut. Tanyakanlah bagaimana suasana hatimu saat ini, supaya Bapak Ibu dan Beta tidak menjadi orang-orang yang gagal menyambut Natal 2020. Ya. Jangan dikira bahwa pohon-pohon terang yang kita pasang itu sudah cukup. Jangan dikira rumah yang sudah bersih-bersih dengan dicati sudah cukup, dengan penataan ruangan tamu dan mungkin kesiapan kue-kue sudah cukup, atau tidak. Bahkan mungkin itu tidak berarti. Yang paling penting adalah hati. Dan jika hatimu sungguh murni, maka kalaupun hari ini di sini, lalu Tuhan datang, lalu Tuhan lihat masing-masing ini, ya, sebab Tuhan tidak hanya mendengar apa katamu dan apa kataku. Tuhan juga tidak melihat apa yang engkau perbuat dan aku perbuat, ya, karena Tuhan tahu semuanya tanpa ada yang melaporkan. Tuhan ada di segala tempat pada setiap waktu dan tahu apa yang saudara katakan, apa yang saudara lakukan, bahkan menarik apa yang masih ada di dalam hati Bapak Ibu dan Beta. Ya. Dan karena itu Tuhan bilang, mari mau masuk surga toh, ya, taruh persembahanmu di sini. Kalau hatimu sembatul, pulang dulu. Ya. Kalau hatimu masih menyimpan dengki dan dendam, ya, pulang dulu.
Lebih-lebih kepada mereka yang membuat hati orang menjadi sedih dan terluka. Orang-orang yang membuat orang lain tersiksa dan menderita. Orang-orang yang berlaku tidak adil, ya. Yang hidup dalam kebencian, iri hati, kesombongan, keangkuhan, parlente, ya, selalu ujar kebencian, selalu kabar-kabar yang dusta dan segala macam. Tuhan bilang, taruh persembahanmu di sini. Itu di pintu situ, pulang dulu. Tuhan bilang, pulang dulu. Cari orang yang pernah kamu sakiti hatinya. Minta perdamaian, selesaikan masalahmu. Ini yang paling penting ini, ya. Adakah kita yang hadir saat ini juga di hari ini, di Adventus kedua ini, mulai untuk berkaca pada diri kita sendiri, bertanya dan merenungkan diri kita sendiri? Mungkin saja sebagai istri, selama ini su bikin laki pun hati susah senang. Sebagai suami, bikin bini tumpah air mata per segala hari. Karena apa? Ya, karena gaji-gaji yang jelas, ya. Tapi mau menuntut makan enak, ya. Ini juga kenyataannya seperti itu. Banyak anak-anak membuat duka cita hati orang tuanya, sehingga tidak ada ketenangan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Dengan demikian, akankah kita memperoleh damai sejahtera Natal itu? Ingat, hanya sedikit orang yang kepada mereka malaikat di surga mengkidungkan lagu segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Adakah saudara? Adakah beta? Adakah ketua sinode gereja Protestan Maluku dan ketua sinode di seluruh dunia ini, termasuk uskup agung dan segala macam itu, sudah menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan? Dan mengapa Tuhan Yesus bilang dalam Matius pasal 5, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari Alkitorat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu kita punya satu kewajiban, ikut contoh Yesus. Sebab belum tentu contoh pendeta Tetelepta, pendeta Sampai, pendeta Tuhu Muri, dan pendeta-pendeta yang lain, ketua Sunai, itu contoh yang baik. Ya. Ini menarik, ini khotbah ini sangat menarik, ya, untuk kita kaji bersama. Dan karena itu baik pendeta seperti beta yang berdiri di mimbar untuk bicara, ya, saudara sebagai majelis jemaat dalam pelayanan, dan kita semua harus koreksi diri baik-baik lagi supaya Natal 2020 benar-benar membawa damai sejahtera. Ketika mulut menyanyi, ya, muliakanlah, ada damai, ada sukacita, ada bahagia. Jangan sampai, ya, itu cuma hanya untuk menyambut Natal yang sudah terjadi dan Yesus yang sudah lahir. Benar. Nah, untuk Yesus yang sudah lahir, untuk Yesus yang sudah berkarya, untuk Yesus yang sudah merelakan tubuhnya, darahnya, tersalib untuk keselamatan kita, benar. Kita sambut dengan semua yang kita lakukan, apa saja kita presentasikan untuk Tuhan. Tetapi sekali lagi, untuk yang namanya mau masuk surga, oh tidak seperti itu. Semua yang bernatal ini, ya, adalah semua yang ingin masuk surga. Pandemi COVID-19 juga menjadi ujian untuk menguji ketaatan kita, kesetiaan kita, cinta kasih kita, kesucian hati kita. Ini kita diuji semua lewat pandemi COVID-19. Mudah-mudahan Yesus yang datang nanti, yang bukan untuk menebus lagi, yang bukan datang untuk merentangkan tangan lalu mau menopang dan mendukung kita lagi, tidak. Tapi ia datang sebagai hakim yang menghakimi. Dan karena itu sebelum dia datang,
pulang dulu. Bersihkan dirimu dulu. Bersihkan hatimu dulu. Mintalah ampun dan maaf bagi orang-orang yang sudah kamu sakiti. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, saudara yang satu terhadap saudara yang lain. Terkadang ya, orang diajak datang perjamuan kudus sembah bet sempilai. Beta merasa diri ini ada berdosa. Beta ada bikin sakit hati orang. Bagus, sadar seperti itu. Tapi apa artinya pengakuan tanpa tindakan untuk sadar mau datang minta ampun? Ya. Jangan sampai sudah terjadi selama selupa pada akhirnya orangnya sumati, ya, meminta ampun di mana lagi? Ya. Padahal hari-hari ada di dalam kehidupan ini. Ya. Terkadang kita semua menjadi orang-orang yang belaga benar dan belaga suci dan belaga kudus. Tapi kita lupa. Ya. Ingat baik-baik. Ya. Orang bisa terantuk dan jatuh bukan hanya karena batu yang besar alam, tapi kulit pisang saja bisa membuat orang tersantung, jatuh dan mati lagi. Ada banyak dosa-dosa kecil yang kadang-kadang orang menganggapnya sepele, tapi justru pulang dulu, selesaikan, minta maaf atas semua yang telah kita lakukan. Baru engkau datang mencari kasih dan ampunan daripadaku untuk ada di dalam keselamatanku. Berbahagialah Bapak Ibu, saudara-saudara Dembeta. Ya. Roma 5 ayat 17 sampai 48 kalau bacakan bulu badan tak berdiri. Kalau bacakan baik-baik dan hayati akan baik-baik, sio katon sanggup masuk ke kaseng. Ya. Ada hukum bilang bahwa kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tapi Yesus bilang jangan begitu. Ya. Aku katakan kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Itu akan ada kasih. Di jemaat ini saja dalam kehidupan kita ada kasih seperti itu. Begitu banyak orang yang pura-pura buta dan tuli terhadap penderitaan orang-orang di sekitarnya. Ya. Padahal Tuhan bilang, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku pakai. Ketika aku telanjang, kamu tidak. Ulangi, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Ketika aku sakit, kamu tidak merawat aku. Lalu, apa yang kamu mau bilang? Tuhan, masa manakah itu? Masa manakah engkau lapar, engkau haus, engkau telanjang, engkau sakit, engkau terpenjara? Lalu Tuhan Yesus bilang, hei, apapun yang kamu lakukan bagi orang yang paling hina sekalipun di antara kamu, itu yang kamu lakukan kepadaku. Dan jika tidak engkau lakukan kepada mereka, sama halnya engkau tidak melakukannya kepada aku. Dan karena itu, jangan pernah mimpi masuk surga. Tempatmu tidak ada di surga, tempatmu adalah neraka. Dan mari kita berkemas diri menyambut Adventus, menyambut Natal. Tapi ingat, yang paling penting adalah menyambut kedatangan Tuhan kembali yang akan menghakimi. Ketika waktu itu tiba, susah ada waktu untuk bertobat lagi. Jadi selama ada kesempatan bernapas, itulah saat-saat untuk sadar diri, bertobat supaya diselamatkan. Tuhan berkati, amin.